Pada episode kali ini, Ista Dewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di Jawa Tengah, yaitu Candi Ceto dan Petilasan Kiai Agung Pemacekan. Pertama, kami mengajak pemirsa menuju ke Candi Ceto. Secara administratif, Komplek Candi Ceto terletak di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Desa Ceto, Kelurahan Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini berada di lereng barat Gunung Lawu yang merupakan bentang alam bergunung, berbukit dan dikelilingi tebing-tebing serta jurang-jurang terjal, serta merupakan pegunungan patahan. Perjalanan dari Denpasar menuju Candi Ceto memerlukan waktu sekitar 22 jam. Untuk mencapai Candi Ceto ini, dari Kabupaten Karanganyar berjarak kurang lebih 52 km dengan ketinggian 1.466 meter dari permukaan laut. Candi Ceto pertama kali dikenal dari laporan penelitian Van der Vlies pada tahun 1842 dan kemudian dilanjutkan oleh ahli-ahli purbakala Belanda lainnya seperti W.F. Sutterheim, Casey Craig, A.G. Bernard Kempers. Komplek Candi Ceto ini diperkirakan berdiri sekitar 6 abad silam. Candi ini merupakan bangunan suci yang berbentuk pun dan berundak. Bentuk seperti ini dilandasi kepercayaan bahwa gunung adalah tempat suci dan arwah nenek moyang berada di puncak gunung. Dalam sejarahnya setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, muncul kerajaan Islam yang berkembang cukup pesat yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Patah yang masih merupakan putra Raden Brawijaya. Beliau menjadikan Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar di Jawa. Saat itu Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya Raden Brawijaya memeluk agama Islam. Namun Raden Brawijaya menolak ajakan tersebut. Raden Brawijaya tidak ingin berperang dengan anaknya sendiri sehingga Raden Brawijaya melarikan diri. Penolakan ayahnya untuk memeluk agama Islam membuat Raden Brawijaya terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah.
Untuk menghindari kejaran pasukan Demak, Raden Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar. Di sini Raden Brawijaya sempat mendirikan sebuah candi yang diberi nama Candi Sukuh di Desa Sukuh, Desa Berjo, Karanganyar. Belum sempat merampungkan candinya, Raden Brawijaya keburu ketahuan oleh pasukan Demak yang kemudian terus mengejarnya sehingga Raden Brawijaya harus meninggalkan Karanganyar dan meninggalkan sebuah candi yang belum rampung. Kemudian Raden Brawijaya melarikan diri menuju ke arah timur dari Candi Sukuh. Di tempat persembunyiannya, Raden Brawijaya sempat pula mendirikan sebuah candi. Namun sayang, tempat persembunyian Raden Brawijaya akhirnya kembali diketahui oleh pasukan Demak. Raden Brawijaya melarikan diri lagi dengan meninggalkan sebuah candi yang sampai sekarang dikenal masyarakat dengan sebutan Candi Ceto. Pengempon Candi Ceto berjumlah 160 kakak dan seluruh PHDI yang berada di daerah Jawa Tengah, serta dibangun oleh umat Hindu Bali yang berada di Jawa. Juru kunci atau pemangku di Candi Ceto berjumlah 3 orang yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Puja Wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Candi Ceto ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Puja Wali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan Wewageran dan Wuku, Puja Wali di Candi Ceto ini jatuh setiap 6 bulan pada hari Selasa Kliwon atau Angere Kasih Medangsie yang memakai sarana sesajiannya berupa nasi tumpeng, buah, bunga, air, dan dupa. Keunikan dari Candi Ceto ini adalah banyaknya penganut kejawen yang masih melakukan ritual di sini. Biasanya dilakukan tiap malam Jumat Legi dan umumnya melakukan semadi dan doa di teras teratas Candi Ceto ini.
Setelah berdharma yatra ke Candi Ceto, kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke petilasan Kyai I Gusti Ageng Pemacekan. Secara administratif, petilasan Kyai I Gusti Ageng Pemacekan ini terletak di Dukuh Pasekan, Dusun Keprabon, Desa atau Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjalanan dari Denpasar menuju petilasan Kyai Gusti Ageng Pemacekan memerlukan waktu sekitar 21 jam untuk mencapai petilasan ini dari pusat kota Solo atau Surakarta, berjarak kurang lebih 80 km dengan ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Kyai I Gusti Ageng Pemacekan lahir di Bali dan pindah ke Jawa. Ketika Majapahit runtuh abad ke-15, beliau pergi ke arah barat dan sampai ke tempat ini bersama istri dan satu keluarga raja serta seorang pemungut upeti. Beliau meninggal bukan karena kalah perang, namun karena usia yang sudah tua. Tempat ini sendiri dari dulu sudah bernama Pasekan. Pada tahun 1984 hingga 1989, mulai dilakukan pemugaran-pemugaran dan banyak umat yang terlibat. Peresmian tanggal 9 November 1990. Peresmiannya sendiri dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Camat dan Lurah Karangpandan, pihak Mangkunegara, dan umat dari Bali. Di tahun 1998 hingga 2000, dilakukan pemugaran besar-besaran dengan dipelopori oleh Pandita Empu Nabe Pamutaran dan cucu Dharma Pandita Empu Daksa Jayadayana, serta didukung oleh umat dari Bali dan umat sekitar Karanganyar serta Surakarta. Peresmian petilasan ini pada 21 September 2002 purnama ketiga dilakukan oleh Sinuhun Paku Buwono ke-12. Pada 11 Februari 2015, petilasan ini secara resmi di bawah naungan Mahagotra Pasek Sanak Saptaresi. Mengingat juga sejak zaman kerajaan di Jawa Singasari, Daha, Kediri, Majapahit, para empu keturunan Sapta Pandita selalu menjadi purohito kerajaan tersebut, mengajarkan dharma kepada umat dan tidak menutup kemungkinan Pura Pemacekan bisa menjadi asram atau pedukuhan seperti masa lalu. Atau bahkan seperti harapan para tokoh umat, ke depan Pura Pemacekan bisa menjadi Hindu Center. Pengempon petilasan Kyai Ageng Pemacekan ini berjumlah 14 kakak dan seluruh PHDI yang berada di daerah Jawa Tengah, serta dibantu oleh umat Hindu Bali yang berada di Jawa. Juru kunci atau pemangku di petilasan ini berjumlah 3 orang yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura,
baik kebersihan maupun kelestariannya. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di sini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara Piodalan di petilasan ini dilaksanakan rutin setiap 1 tahun sekali. Piodalan didasarkan pada perhitungan sasi yang jatuh pada Purnamaning ketiga. Keunikan dari petilasan Kiai Ageng Pamacekan ini adalah banyaknya penganut kejawen yang masih melakukan ritual di sini. Biasanya dilakukan tiap malam Jumat Legi dan umumnya dilakukan semadi dan doa di tempat petilasan atau makam Kiai Ageng Pamacekan.